Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rani Rahayu. Di sini saya akan menyampaikan sebuah informasi mengenai pro dan kontra pembelajaran yang akan dilakukan tatap muka pada tahun 2021 ini. Jadi, apa sih pro dan kontra? Bagaimana sih pro dan kontra di lingkungan sekitar dan media sosial? Selamat menyimak. Jadi, sebelum lebih lanjut saya menjelaskan bagaimana pro dan kontra di lingkungan sekitar dan media sosial, saya akan memaparkan terlebih dahulu bagaimana sih keputusan Pak Nadiem Karim selaku Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan mengenai belajar tatap muka di tahun 2021 ini. Jadi, Bapak Nadiem Karim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, beliau menyatakan bahwa di semua zona COVID-19 diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Tentunya, hal ini menimbulkan pro dan kontra di setiap daerah masing-masing. Dengan adanya kebijakan baru ini, tentunya media sosial dan stasiun televisi dibanjiri dengan pro dan kontra masyarakat sekitar. Contohnya, seperti yang awal tadi saya jelaskan, di media sosial banyak sekali kalangan ibu-ibu maupun remaja yang mengutarakan bahwa pembelajaran tatap muka harus dilaksanakan pada tahun ini. Mengapa pembelajaran tatap muka harus tetap dilaksanakan pada tahun 2021 ini? Karena pembelajaran secara online dianggap kurang efektif. Karena apabila semua siswa melakukan pembelajaran secara online, maka secara tidak langsung mereka akan belajar sendiri, belajar mandiri. Meskipun guru akan membimbing melalui pembelajaran Zoom ataupun Google Meet, seorang siswa tidak akan seefektif belajar tatap muka di sekolah yang diajarkan secara langsung oleh guru. Itulah alasan dari beberapa opini ibu-ibu yang digambarkan di media sosial maupun acara televisi yang disiarkan. Setelah kita membahas opini dari kalangan ibu-ibu yang mewakili siswa sekolah dasar, bagaimana sih keefektifan sekolah secara online? Sekarang kita beralih ke opini siswa SMA maupun kalangan mahasiswa. Banyak di media sosial maupun stasiun televisi yang mengunggah berita tentang opini mahasiswa maupun siswa SMA mengenai keputusan ini. Banyak mahasiswa yang memberikan respon positif dengan adanya keputusan ini karena mereka menganggap bahwa apabila kuliah secara online mereka menganggap tidak efektif. Mengapa demikian? Karena ketika kita kuliah secara online, kita merasakan adanya keterbatasan, baik itu tempat, waktu, maupun materi yang bisa kita pahami. Setelah kita membahas opini yang menyetujui pembelajaran tatap muka dilakukan pada tahun 2021 ini, sekarang kita beralih ke opini yang tidak menyetujui atau kurang berkenan apabila pembelajaran tatap muka dilakukan pada saat ini. Mengapa pembelajaran tatap muka masih dianggap kurang efektif atau tidak efektif jika dilakukan pada tahun 2021 ini? Banyak opini yang masih belum menyetujui bahwasanya pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Mengapa demikian? Karena banyak yang mengutarakan alasan bahwasanya pada saat seperti ini yang dilihat tingkat kenaikan COVID masih terus meningkat dengan drastis, dianggap masih belum aman dan sepenuhnya bisa efektif. Jadi, apabila kita melakukannya secara online, dianggap lebih menjaga kesehatan masing-masing dan sekitar, dan dari hal itu dapat mengurangi angka kenaikan COVID ini. Itulah opini yang tidak menyetujui atau kurang berkenannya dilakukannya pembelajaran tatap muka. Dilihat dari banyaknya opini yang beredar di media sosial maupun stasiun televisi,
baik itu yang menyetujui ataupun kurang menyetujui adanya pembelajaran tatap muka di tahun 2021 ini, Bapak Nadiem Karim memutuskan suatu hal bahwasanya keputusan orang tua juga berperan penting dalam hal ini. Mengapa demikian? Karena Bapak Nadiem mengatakan bahwa apabila orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk pergi ke sekolah secara tatap muka, maka tidak ada pembelajaran secara tatap muka. Jadi, adanya pembelajaran tatap muka atau tidak adanya pembelajaran tatap muka juga itu berasal dari keputusan orang tua. Bagaimana keputusan orang tua tersebut? Itulah informasi tentang beberapa opini yang membahas tentang pro dan kontra diadakannya pembelajaran tatap muka di tahun 2021 ini. Dengan adanya pro dan kontra tersebut, akhirnya pada tahun 2021 ini bulan Juni sudah banyak sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka dan banyak sekolah yang sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara berturut. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.